Di sebuah desa tenang di Prancis, kami menemukan sebuah rumah besar yang menyeramkan dan terbengkalai di ujung jalan yang sepi. Sejarah kelamnya membuat bulu kuduk kami merinding. Pemirsa diharapkan berhati-hati. Lebih dari 3 tahun yang lalu, mayat George Brill, seorang dokter gigi berusia 53 tahun, ditemukan di rumah mewahnya yang luas dari abad ke-19. Tubuh tak bernyawanya dibungkus rapat dengan plastik, dengan luka dalam di pergelangan tangannya, dan terdapat bukti bekas ikatan di lehernya. Brion bukanlah orang biasa. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun ia berjuang keras hingga meraih kekayaan dan dihormati di masyarakat. Dia adalah pecinta segala sesuatu yang modis dan glamor. Kediaman Upperland miliknya menjadi bukti mencolok dari gaya arsitektur tahun 1800-an dengan desain yang mewah, tangga besar yang melengkung, dan ruangan-ruangan yang seolah bergema dengan kisah dari sejarah gemilangnya. Apa yang dulunya merupakan simbol kemewahan, kini telah menjadi pengingat yang menghantui akan peristiwa tragis yang menimpa penghuninya sendiri. Penyelidikan dengan cepat semakin intens ketika seorang pria berusia 30 tahun yang memiliki hubungan romantis dengan Brian dan sering berkunjung ke rumah itu ditangkap dan dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Di rumah tersangka ditemukan dompet Brian, namun ponselnya masih belum ditemukan. Menambah lapisan lain pada kisah kelam ini. Apakah ini sebuah kecelakaan tragis atau sesuatu yang lebih jahat? Motifnya masih belum jelas, dan kota ini menahan napas menunggu detail lebih lanjut dari konferensi pers yang akan datang yang menjanjikan untuk mengungkap misteri ini. Selama 3 tahun yang panjang, keheningan menyelimuti rumah mewah Brian yang dulunya ramai. Tidak ada kerabat, tidak ada agen properti, tidak ada apa-apa. Tempat megah ini telah terlupakan hingga hari ini. Ikuti saya saat kita memasuki rumah mewah ini, memulai perjalanan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding terbengkalai ini. Selamat datang kembali semuanya di Bros of DK. Saya Leslie dan di balik kamera hari ini bukan Denny, tapi saya akan berbalik dulu. Teman saya Marino bergabung dengan saya hari ini dan dia bersama saya menjelajah di Prancis lagi hari ini. Bro, senang sekali kamu ada di sini. Sudah lama ya, saya sangat senang dan bersemangat bisa kembali lagi menjelajah dan tentu saja melakukannya bersama kamu. Ya, tentu saja. Kita sudah sering melakukannya di Amerika dan juga selain itu di Eropa. Kamu sudah melewati banyak hal dan aku senang melihatmu di sini lagi. Bro, Memang banyak lika-likunya. tapi ya begitulah. Aku dan Moreno sedang menjelajahi tempat terbengkalai ini bersama-sama. Dan ini benar-benar cerita yang gila tentang tempat ini. Dan aku sangat antusias untuk menunjukkan tempat luar biasa ini kepadamu. Ya, jadi dia memang cukup suram. Ya, jadi sedikit lagi tentang tempat ini. Dulunya tempat ini milik pria itu bernama Jorge. Dan dia adalah seseorang dari Argentina. Saya tidak benar-benar bisa mengucapkannya dengan benar, tapi dia adalah orang Spanyol dan dia ditemukan meninggal di sini pada tahun 2020 oleh polisi. Dia tinggal sendirian di rumah besar yang sangat luas ini. Hari ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke seluruh tempat ini dan menceritakan lebih banyak tentang kisah mengerikan ini. Mari kita mulai videonya. Jadi mari kita mulai dari sini, di lorong tempat orang-orang masuk ke dalam rumah. Dan seperti yang Anda lihat, orang ini sudah memasang banyak karya seni di sini. Dia hanya tinggal di dalam rumah mewah ini selama 1,5 tahun terakhir sebelum dia dibunuh secara brutal. Kami percaya penyebab pasti kematiannya atau siapa pelakunya atau bagaimana itu terjadi tidak diketahui. Tapi saya akan menceritakan sedikit lebih banyak tentang hal itu sepanjang video ini. Entah kenapa, seluruh lorong ini benar-benar dipenuhi dengan barang-barang untuk merenovasi rumah dan di sini benar-benar berantakan sekali. Saya benar-benar suka tangga spiral di belakang kami, tapi nanti kita akan naik lewat tangga itu ke lantai atas tempat ini.
Bahkan ada patung dada yang berdiri di sini di lorong di atas pilar marmer ini. Orang yang memiliki tempat ini Jorge, dia punya klinik gigi. Dan pada suatu saat, para pegawainya menyadari bahwa dia sudah tidak datang bekerja lagi. Dan saat itulah mereka memberitahu polisi dan kemudian polisi datang untuk menggeledah rumahnya di sini. Di sini, kamu bisa lihat tahun terakhir dia tinggal di tempat ini adalah tahun 2020 dan dia meninggal pada tanggal 17 Februari. Oke, pasti tempat ini sangat luar biasa untuk dimasuki. Kami akan menunjukkan kepadamu ruangan pertama dari rumah yang luar biasa ini dan tidak ada ruang untuk main-main. Menurut pendapat saya, ini adalah salah satu ruangan paling indah dan menawan yang pernah saya lihat di tempat yang terbengkalai. Lihatlah ruangan ini. Saya rasa ini semacam ruang santai, bisa dibilang begitu. Tapi saya tidak 100% yakin. Tuan George, pemilik tempat ini jelas sangat suka mengoleksi barang antik dan dia juga menyukai fauna dan flora. Seperti yang bisa Anda lihat, ada banyak tanaman di seluruh ruangan ini dan secara umum dekorasinya sangat indah. Saya benar-benar mengagumi cermin yang ada di sini. Berdiri di tengah ruangan dengan alas berlapis emas dan bagian atasnya terbuat dari marmer. Lalu cermin di atasnya, ukiran kayu di sampingnya. Tanaman-tanaman ini tentu saja semuanya palsu. Mereka tidak akan bisa bertahan selama 2 tahun atau lebih. Berdiri di sini, ditinggalkan di rumah ini. Juga ada lukisan indah di belakang sini dan kemudian ukiran kayu yang sangat cantik di sekitar cermin ini. Lihat sofa-sofa yang ada di sudut ruangan ini. Sofa merah yang indah, pelapisannya juga bagus. Dan saya sudah bisa melihat sebuah chateau yang indah. Salah satu chateau favorit saya di Prancis, Chenonceau. Saya pernah mengunjungi tempat ini sekali dan dia memiliki bantal dari sana yang tergeletak di atas sofa. Jadi dia memang seseorang yang sangat menyukai hal-hal seperti itu. Dia menyukai arsitektur, dia menyukai sejarah, dan itu bisa terlihat di seluruh rumahnya. Sebuah lampu gantung yang indah juga tergantung di ruangan ini, tepat di atas meja kopi. Wow! Ini benar-benar luar biasa. Ini adalah benda yang sangat menonjol. Saya pikir ini tapiseri. Tidak, ini lukisan. Ini telah dikerjakan dengan cetakan di sekelilingnya, desain indah di sekitarnya, sangat khas untuk rumah bangsawan Prancis dan kastil-kastil Prancis ini. Dan Tuan George pindah ke sini karena dia sudah berusia 50 tahun ketika dia membeli tempat ini. Dan dia ingin tempat yang sangat bagus di Prancis untuk pensiun dan tinggal di sana. Banyak pernak-pernik di atas perapian. Apakah ini gereja-gereja dari Sankt Petersburg? Aku tidak 100% yakin tentang itu, tapi kelihatannya luar biasa. Perapian marmer yang entah kenapa benar-benar hancur berantakan. Aku rasa ini semacam selang shower. Ini sangat berat dan aku nggak tahu kenapa ini tergeletak di sana. Sebuah lukisan di sini di dinding. Para malaikat ini sedang memegang buku. Wow. Dan satu lagi yang sangat mirip dengan yang merah yang kita lihat sebelumnya. Lalu kita punya yang berwarna krem ini, kursi berlapis kain ini benar-benar luar biasa. Dan tentu saja saya rasa Tuan George juga sering datang ke sini dan memainkan piano ini hingga larut malam. Dia akan menikmati duduk di sini. Mari kita lihat apakah masih bisa dimainkan. Wow, nadanya masih sangat pas. Tapi juga baru 1-2 tahun sejak tempat ini ditinggalkan karena alasan yang sangat disayangkan. Sebuah patung Buddha merah besar berdiri di sini di atas piano.
Semua tanaman ini tersebar di atasnya. Lihat benda ini adalah grand piano, sesuatu yang seharusnya ada di dalam kastil. Wow, lihat mereknya, tentu saja. Dibuat di Paris. Menurut saya, ini adalah piano yang cukup baru. Dan kemudian kita punya lemari kecil di pojok sini dengan cermin di atasnya. Oh, ada bandul yang berdiri di sini. Wow, luar biasa. Lihat apa yang ada di dalam sini. Tentu saja, semua piring yang dulu digunakan untuk menjamu tamunya masih ada di sini, menunggu waktu lain ketika Tuan Gorit akan mengadakan makan malam. Tapi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Maaf, saya agak kesulitan dengan namanya. Dan kemudian kita punya meja makan yang berdiri di sudut ruangan ini dengan 2 kursi di sekitarnya. Dia tinggal di sini benar-benar sendirian. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Di sini kita bisa melihat sebuah gambar, sebuah lukisan sebenarnya dari luar rumah. Wow, dari luar terlihat indah. Kamu baru saja melihatnya. Tapi menurutku ini benar-benar luar biasa. Sebuah cermin yang sangat besar berdiri di sini, di atas perapian ini, di atas perapian palsu ini, harus aku katakan. Wow. Karya seni Jepang. Di samping ada lampu gantung megah di atas meja. Betapa indahnya ruangan ini. Semua orang benar-benar senang menunjukkan ruangan ini kepadamu. Oke, sekarang mari kita kembali ke lorong karena kita akan melanjutkan menjelajahi rumah ini dan melihat apa lagi yang bisa kita temukan dari sejarah tempat ini. Begitu banyak puing-puing berserakan di lorong ini. Saya ingin turun ke sini dulu. Saya pikir di balik sana mungkin ada dapur dari tempat ini. Tapi saya tidak 100% yakin. Di sini ada sekat privasi yang tergeletak di lantai, benar-benar hancur berantakan. Semua yang ada di rumah ini terasa sangat aneh. Oke. Pintu-pintu yang mengarah kemana-mana dan ada pintu kecil sekali di bawah tangga spiral yang mengarah ke ruangan lain di dalam rumah ini. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini dulunya adalah dapur. Ya ampun, ini benar-benar berantakan sekali. Lihat ini. Kulkasnya bahkan sudah terbuka, aku bahkan tidak perlu membukanya lagi seperti biasanya. Tapi lihat itu, semuanya masih ada di dalam sana. Sejak dia dulu tinggal di sini, semua panci dan wajan masih ada di sana, di atas kompor. Bau sekali, saya harus bilang. Untuk orang-orang yang belum tahu, ini adalah alat yang sangat spesial. Bara panas akan dimasukkan ke dalam keranjang ini, dan kemudian diletakkan di ujung tempat tidur untuk menghangatkan kaki di malam hari. Wow, masih banyak sekali barang di dalam dapur ini. Aduh, lihat betapa berantakannya isi lemari es ini. Ini benar-benar parah. Saya tidak tahu di mana. Pintu ini, pintu yang ini mengarah ke toilet yang sangat kecil, seperti yang bisa Anda lihat. Saya rasa Pak Jorge dulu ingin membuat sesuatu yang bagus di sini, tapi dia tidak benar-benar berhasil. Dan menurut saya ini terlihat benar-benar buruk. Dan ini juga tidak pernah selesai. Saya rasa dia masih mengerjakan rumah ini saat dia terbunuh sebenarnya. Atau ya, di sini. Kamu bisa keluar dari tempat ini. Melihat sekilas dari luar, kamu bahkan bisa melihat sebuah patung dada berdiri di sana, tapi itu nanti saja. Wow, bagian luar rumah ini indah sekali. Mari kita lanjutkan dulu ke sisi kanan lorong itu. Oke, kita baru saja menyelesaikan ruangan di lorong sebelah kiri kita, tapi kita masih harus menjelajahi ruangan di sebelah kanan kita. Dari luar, rumah besar ini terlihat lebih besar daripada dari dalam. Di sini, nyonya itu sedang mengawasi kita sebelum kita masuk ke ruangan ini. Oh, ada satu hal yang saya perhatikan sebelum saya masuk. Lihat ini.
Ada sebuah lampu gantung yang seluruhnya dibungkus kertas tergeletak di lantai di sini. Sangat aneh. Mari kita lihat ada apa di ruangan ini. Ya ampun, menurutku itu ruangan yang sangat-sangat indah. Wow, ini terlihat seperti semacam ruang duduk, lebih tepatnya ruang santai. Aku tidak benar-benar melihat televisi dimanapun di ruangan ini, dan mungkin memang tidak pernah ada. Hanya sebuah ruangan mewah untuk menerima tamu atau sekedar bersantai di malam hari. Benar-benar mengaguminya. Kamu bisa melihat dari semua artefak yang ada bahwa dia adalah seorang ahli bedah gigi yang sangat terkenal dan hebat, dan dia menghasilkan banyak uang sepanjang hidupnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, orang-orang yang bekerja untuknya di klinik menyadari bahwa dia tidak masuk kerja selama beberapa hari, bahwa Jorge tidak masuk kerja. Dan saat itulah mereka memberitahu polisi, dan polisi datang untuk memeriksa ke dalam rumah mewahnya untuk melihat apa yang terjadi. Masih banyak barang yang tertinggal di lemari-lemarinya, banyak dokumen dari masa lalunya. Saya rasa saya bisa melihat sebuah foto. Wow, ya, ini adalah foto lama. Ini mungkin Jorge, pria yang kita bicarakan, dan ini mungkin orang tuanya. Kamu bisa lihat bahwa foto ini diambil di suatu tempat di Spanyol menurut saya, atau mungkin Argentina. Keduanya terlihat agak mirip satu sama lain. Oh, dia punya DVD dari Petra, tempat yang pernah saya kunjungi, ini ada di Yordania. Semua orang kalau kalian belum tahu, salah satu keajaiban dunia, oke? Kursi berlapis kain di seluruh rumah, tentu saja. Dan banyak majalah berserakan di sudut sini. Saya rasa dia juga suka memasak. Wow, ini adalah majalah dari tahun saat dia meninggal, 2020. Gila. Hiasan yang luar biasa di sudut sini. Cermin berlapis emas di atas meja yang indah ini. Meja sudut atau meja samping yang cantik ini. Bahkan ada patung ukiran kayu yang masih berdiri di atas sana, berupa malaikat yang matanya ditutup kain. Wow. Dan kemudian tentu saja di tengah ruangan ini ada area duduk dengan dua sofa berlapis kain di kedua sisinya. Dan kemudian ada lampu gantung yang indah menggantung dari langit-langit dan benar-benar membuat ruangan ini terasa istimewa. Saya juga suka hiasan di atas meja kopi ini. Tempat lilin ukir dari kayu yang berdiri di sini. Lihatlah sofa ini, sudah benar-benar hancur. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apakah sudah seperti ini saat dia masih tinggal di sini? Karena tempat ini baru ditinggalkan selama 2 tahun dan kerusakannya sudah sangat parah untuk waktu yang sesingkat itu. Di sini kita punya bantal lain dari sebuah kastil yang indah. Tapi yang ini aku tidak tahu, seharusnya aku catat. Bantal indah Zé Lerido lagi. Wow. Dan tentu saja di ujung ruangan ini kita punya perapian dengan cermin di atasnya. Seperti yang selalu kamu lihat, ada 2 kursi di kedua sisinya. Untuk menikmati pemandangan itu sambil minum secangkir kopi atau konyak atau apapun yang ingin kamu lakukan. Saya suka semua kursinya saling melengkapi. Ini patung dada wanita yang luar biasa, berdiri di sini dan memandang saya. Ya, ini benar-benar marmer asli. Dan juga Indonesia. Bahkan ada semacam label kecil lelang di atas stiker lelang itu. Saya rasa di bawah tanggal 7 Desember 2019 itu tidak begitu. Itu hanya 1 bulan sebelum dia meninggal. 1 bulan dan 10 hari. Tidak 2 bulan dan 10 hari. Aduh. Beberapa wajah di atas sini, perapian di bawah, bahkan masih ada 2 balok kayu yang tergeletak di sana. Aku juga suka laci yang ada di pojok ruangan ini. Aku suka bagaimana ini retak-retak, tapi menurutku ini agak palsu. Bahkan ada tanda tangan di situ. Wow. Oh, masih ada brosur kecil di sini. Mungkin dari klinik giginya.
Ya, mungkin memang seperti itu. Sepertinya memang begitu kok. Sebuah karya seni di belakang sini, menurutku orang-orang melakukan hal-hal aneh. Dan kemudian semacam lentera di pojok sini, tapi terlihat seperti saluran kristal. Oke, aku tidak bisa berhenti melihat patung dada di depan kita ini. Wow! Dan lihat semua kekacauan yang terjadi di pojok sini, kamu bisa lihat ini semua adalah bahan bangunan. Dan saya percaya Jorge masih dalam proses merenovasi tempat ini, menjadikannya rumah impian, tempat pensiun impiannya. Tapi dia tidak pernah menyelesaikan apa yang sedang dia kerjakan. Kamu bisa lihat banyak barket tergeletak di sana, banyak gulungan insulasi, rangka tempat tidur, apapun yang bisa kamu bayangkan ada di sini. Hanya tergeletak dan terlupakan. Sekarang, mimpinya hancur oleh seseorang yang mengambil nyawanya, dan itu sangat-sangat menyedihkan. Saya merasa agak aneh saat berjalan di seluruh rumah ini. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sini. Kisah mengerikan yang terjadi di sini, tapi saya tidak tahu. Ini bukan suasana yang biasa saya rasakan saat menjelajahi rumah terbengkalai. Sama sekali tidak ada suasana bahagia. Jadi ya, sekarang mari kita naik ke atas melalui tangga spiral yang indah ini, dan mari kita lihat di mana Tuan Jorge biasa tidur. Lihat betapa indahnya rumah besar 3 lantai menjulang ke atas sana, dan bahkan di sini di tengah lorong ada patung ukiran ini. Sepertinya ini dulunya adalah patung seorang santo yang membunuh naga di sini atau hewan mitos lainnya. Wow! Dan kemudian kita sampai di lantai pertama rumah ini. Mari kita abaikan ini sebentar dan mari kita masuk ke ruangan ini dulu. Karena inilah ruangan di mana bencana itu terjadi. Saya harus bilang, di atas tempat tidur ini. Tuan Jorge ditemukan oleh polisi Prancis pada tanggal 17 Februari, terikat dan dibungkus semacam terpal. Dan begitulah cara mereka menemukannya. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Alasan, pelaku, atau apa sebenarnya yang terjadi di sini masih menjadi misteri bagi polisi Prancis. Dan tidak ada yang pernah mengetahui apa yang terjadi pada Tuan Jorge. Kamu bisa lihat bahkan masih ada alat bantu pernapasan di samping tempat tidurnya di sini. Kotak tisu miliknya dan semuanya masih ada di sana. Saya harus bilang, saya benar-benar mengagumi kamar tidur ini, sangat indah. Dia punya selera yang sangat-sangat bagus dalam hal barang antik dan desain, dan dia benar-benar merancang rumah yang indah ini dengan sangat cantik. Bahkan ada lampu gantung yang tergantung di sini di atas tempat tidur. Wow! Kamu bisa lihat, tentu saja hanya ada satu bantal di tempat tidur ini. Aku masih penasaran apa ini di sebelah kanan dan tentu saja aku harus melihatnya. Oh, lihat ini, dia juga dulu punya kamar ganti. Semua jasnya, semua kemejanya dan semuanya masih tergantung di sini sejak dia meninggal. Ini adalah kamar tidur yang indah. Lemari kayu ek yang indah, masih penuh dengan dokumen-dokumen. Lilin-lilin yang tergantung di sana. Di dinding tentu saja ada tempat tidur berlapis kain. Kursi berlapis kain juga di bawah sini. Sekarang kita punya laci ini, cermin di atasnya, dan sekali lagi salah satu lukisan yang terpasang di atas sini. Lukisan khas Prancis tentang wanita-wanita yang duduk di taman entah di mana. Dia bahkan punya meja tulis di sini dan menurut saya pasti sangat menyenangkan. Saat jendelanya terbuka, saat cahaya masuk membanjiri ruangan ini. Dan kemudian dia bisa bekerja dengan tenang di sini, mengurus pekerjaannya, menulis surat-suratnya, dan melakukan semua yang perlu dia lakukan. Dan bahkan ada perapian di ruangan ini, perapian marmer. Abu masih ada di sana sejak terakhir kali dia menyalakannya. Saya benar-benar suka vas-vas yang ada di sana. Vas-vas tembaga di kedua sisinya juga.
list dekoratif yang indah di sekelilingnya, dan 2 lampu di kedua sisinya. Apakah ini sebuah gambar? Mungkin ini adalah gambar dirinya. Lihat itu. Ya, ini terlihat seperti pria yang kita lihat di gambar di ruangan lain. Ya, ini Jorge. Ya, di sini dia sedang menari dengan ibunya. Seperti yang Anda lihat, inilah orang yang meninggal di tempat tidur ini 2 tahun yang lalu. Itu gila. Saya belum melihat meja samping di sini. Oke, ada beberapa hal yang tidak ingin saya tunjukkan di kamera tergeletak di sana. Oke, dia bahkan punya kamar mandi yang terhubung ke ruangan ini di sini. Lihat wastafel yang indah ini. Semuanya masih ada di sana, seperti yang bisa Anda lihat. Alat cukurnya, sabunnya, semuanya tertinggal sejak hari dia meninggal. Dan dia semacam mengubah kamar mandi ini menjadi gaya Haman, gaya sauna Maroko. Anda bisa lihat dia punya shower yang luar biasa di sini, rain shower, banyak nozzle, dan semuanya di kedua sisinya. Sebuah shower yang sangat canggih terpasang di sini, lalu ada lentera Maroko yang indah di atas sini. Semuanya didekorasi dengan gaya yang sangat unik ini. Wow, ruangan yang luar biasa. Semuanya ruangan yang luar biasa. Ini salah satu ruangan paling gila dengan cerita yang melekat padanya yang pernah saya lihat sebelumnya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, di atas pintu, dia juga memiliki ukiran yang indah ini, piring ini, bunga-bunga yang diukir di atasnya, dan kemudian kita bisa masuk ke lorong di sini. Juga ada lampu gantung kayu yang tergantung di langit-langit. Saya melihat bahwa ada semacam area meja kerja di sisi ini juga. Dan ada banyak kenangan yang tertinggal di meja ini seperti yang bisa Anda lihat. Wow, ada tumpukan besar foto yang tertinggal di sini. Semua adalah kenangan dari masa ketika dia tinggal di sini. Bukankah itu luar biasa? Ini adalah Tuan George, ibunya, dan kemungkinan besar dia sedang mengambil foto ini sambil duduk di seberang ibunya makan malam bersama dengannya. Saat ini belum jelas siapa pemilik rumah ini. Kami belum yakin tentang itu. Juga seorang pria yang mencintai alam seperti yang bisa Anda lihat, dan dia kemungkinan besar sebagai seorang ahli bedah gigi yang sangat sukses memiliki beberapa rumah di sini. Kita bisa melihat rumah lain, jelas bukan yang sedang kita tempati sekarang. Rumah ini juga sedang dipugar. Mungkin ini juga salah satu rumah miliknya. Anda bisa melihat foto lain dari tempat itu. Wow! Dan saya juga sangat mengagumi foto ini. Di sini Anda bisa melihat Jorge berdiri di samping seorang wanita yang mungkin adalah istrinya atau mungkin saudarinya. Saya tidak 100% yakin tentang itu. Tapi kemungkinan besar dia melakukan pekerjaannya di sini dan mungkin praktek dokter giginya berada di tempat lain. Tapi inilah tempat dia melakukan pekerjaan akuntansinya dan semua pekerjaannya dilakukan di ruangan ini, Lemari buku perpustakaan yang indah di belakang masih terisi penuh. Dan kamu bisa melihat lebih banyak lagi foto dirinya yang benar-benar tergantung di sini. Pria yang duduk di sana di depan perapian. Bahkan gelar medisnya, ijazahnya juga dipajang di sudut ruangan ini, persis seperti yang biasanya dilakukan oleh seorang dokter. Saya juga suka wallpaper di ruangan ini. Oke, saya lihat masih ada satu ruangan lagi di lantai atas ini yang belum saya periksa. Mari kita buka. Ya ampun, wow. Kamar tidur ini bahkan lebih indah daripada yang tadi baru saja kita lihat. Dan saya rasa ini mungkin dulunya adalah kamar tamu. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kamar tidur yang satunya adalah tempat George tidur. Dia tidak punya anak, tidak punya istri. Jadi ini mungkin tempat dia mengundang tamu untuk menginap. Saya benar-benar suka ranjang di sini. Dengan lampu gantung yang tergantung di tengah ruangan, ranjangnya masih rapi. Tapi sepertinya kasurnya terlalu kecil untuk rangka tempat tidurnya.
Tapi ya, saya suka ceruknya, sangat khas Prancis. Dan lukisan Mona Lisa yang tergantung di atas tempat tidur di sini, seperti yang bisa Anda lihat dengan senyum khasnya itu. Wow, ini tempat tidur yang sangat indah. Saya suka ukiran kayu di sekelilingnya, juga lapisan emasnya. Saya rasa di sini juga ada semacam lemari pakaian yang bisa dimasuki. Mari kita lihat apa saja yang ada di ruangan ini. Oh, ini jelas kamar mandi. Entah kenapa lagi-lagi penuh dengan barang-barang. Wow! Lukisan wanita cantik yang tergantung di dinding. Dan kemudian di setiap ruangan di rumah ini yang sudah kita lihat, ada perapian yang belum pernah saya lihat. Oh ya, ada juga pemanas sentral di rumah ini. Tapi yang satu ini dibangun pada abad ke-19. Dan pada saat itu mungkin sudah menggunakan pemanas sentral. Satu belum ada di rumah ini. Mungkin baru ditambahkan kemudian. Saya suka wajah yang ada di sini, berdiri di atas perapian dan kursi ini. Saya melihat foto seseorang dari kursi ini. Dan saya tahu saya harus datang ke rumah ini untuk melihat perabotan yang satu ini. Saya belum pernah melihat kursi berlapis kain seperti ini dengan bentuk seperti ini sebelumnya. Saya rasa kamu bisa duduk di dalam sini dan rasanya seperti kepompong kecil untuk tubuhmu. Dan saya benar-benar sangat suka pengerjaan dan desain kursi ini. Menurut saya ini adalah perabotan yang sangat indah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian setiap sudut dari kursi luar biasa yang ada di depan kita ini. Wow, begitu banyak perabot unik di seluruh rumah ini. Saya misalnya juga sangat menyukai kursi berlapis kain yang ada di sini di lantai, di samping meja kopi. Cermin berlapis emas lainnya di atas sini. Itu terlihat seperti gambar seorang pria. Diukir dari kayu. Ini semacam perabot sudut yang akan diletakkan di pojok ruangan. Dan kemudian ada laci di bawahnya. Laci kayu yang indah. Banyak barang antik Tiongkok dan Jepang juga tersebar di seluruh rumah. Izinkan saya memberikan gambaran lagi tentang ruangan yang luar biasa ini sebelum kita melanjutkan ke ruangan lain di dalam rumah ini. Mari kita lanjutkan karena kita masih harus naik satu tingkat lagi di tempat ini dan mari kita lihat apa yang ada di lantai terakhir di dalam rumah ini. Oh, saya sudah melihat banyak barang di lorong ini dan sekali lagi ini mungkin barang-barang dari renovasi. Tuan Jorge belum selesai membangun rumah ini, menciptakan mahakaryanya. Dan dia hanya meninggalkannya. Dan sebenarnya bukan dia yang meninggalkannya. Dia meninggal dunia, dia dibunuh secara brutal. Dan sangat sedih melihatnya. Di sini juga ada kamar mandi, mungkin kamu ingin membuat kamar tamu lagi. Di lantai atas rumah ini, kamu bisa lihat ada tempat tidur di bawah sini. Ada lampu gantung yang tergantung di sini. Mungkin saat pemilik sebelumnya tinggal di tempat ini, kondisinya masih sangat bagus. Lalu Jorge datang ke sini, membongkar semuanya dan ingin memulai dari awal. Tapi dia tidak pernah sempat melakukannya. Bahkan ada perapian yang indah di dalam ruangan ini. Dan jika melihat di bawah puing-puing, kamu bisa melihat benda-benda antik di mana-mana di sini. Benar-benar gila. Oh, ini dulunya adalah kursi malas menurutku. Atau rangka tempat tidur. Tapi aku tidak yakin yang mana dari keduanya. Mari kita lihat apa saja yang ada di ruangan ini. Ada beberapa kursi, beberapa barang lainnya. Berseraker di sini. Oh, aku hampir terjatuh di sana. Dan kemudian di sisi ini, kamu bahkan bisa melihat itu. Dia benar-benar merobohkan dinding-dindingnya. Menciptakan ruang terbuka di sini. Dan dia mencoba melakukan sesuatu dengan ruangan ini, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan mencabut semua wallpapernya.
Dia bahkan memasang lampu-lampu ini juga. Seperti yang bisa Anda lihat, semua ini adalah hasil kerja Tuan Jorge sebelum 17 Februari 2020. Oke, sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya juga ingin menunjukkan sekilas bagian luar dari tempat yang indah ini. Dan itu bisa kita lakukan dengan melewati pintu di dapur ini. Oke, jangan sampai saya jatuh, tapi mari kita lihat. Oke, tadi saya sudah memperlihatkan ini secara singkat, tapi sekarang saya akan menunjukkan lebih detail. Wow, ini seperti teras kecil di luar, di mana kamu bisa duduk dan menikmati secangkir kopi di pagi hari. Mereka juga memiliki patung dada yang berdiri di sini di luar. Lihat itu, sepertinya seorang pengacara Prancis tua. Saya pikir kita bisa pergi ke samping rumah, ke depan sini, ada banyak puing-puing di mana-mana. Radio tua ini misalnya. Tapi dari sini, kita bisa pergi ke depan tempat ini dan melihat seperti apa keadaannya. Semuanya sudah benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Dan 1,5 tahun itu, tidak, 2 tahun, tempat ini telah ditinggalkan. Bagian depan rumah, sisi depan yang indah. Wow, tanaman benar-benar mengambil alih tempat ini. Dia juga punya air mancur di sini, di depan tempat ini. Ya ampun. Rumah indah yang dibeli sendiri oleh Tuan Jorge. Dan dengan sebidang tanah yang sangat luas di sekelilingnya. Kamu bisa membuat taman-taman yang luar biasa di sekitar tempat ini jika kamu mau. Saya suka berjalan-jalan di sekitar sini. Dia memiliki semua ini untuk dirinya sendiri. Mungkin ada seseorang yang iri pada kesuksesannya dan melakukan perbuatan itu. Menurut pendapat saya, ini benar-benar mengerikan. Jadi semuanya. Kita sudah sampai di akhir video, akhir dari kehidupan Jorge dan cerita yang baru saja kami ceritakan kepada kalian. Saya harap kalian menikmatinya, saya harap. Ya, ini adalah cerita yang sangat sedih untuk diceritakan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita bagikan kepada dunia. Jika kalian menyukainya, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar yang baik di kolom komentar. Ada juga link di deskripsi untuk Patreon. Di sana kalian bisa mendukung channel ini. Dan dengan semua itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, dan saya akan bertemu kalian minggu depan di episode luar biasa lainnya. Sampai jumpa, saya sayang kalian.